para prajurit setia layar tancap, bagaimana kabarnya? Kemarin malam tahun baru ngapain aja sama pasangan? Udah nyiapin nanas muda kan? Kali ini saya akan merangkum film lokal yang sangat memorable buat saya. Kalian kebanyakan juga pasti udah pada tahu. Film ini berjudul Serigala Terakhir, dirilis sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2009. Film garapan Upi Avianto ini sukses membuat jiwa-jiwa nakal dan petarung saya kembali membara. Apalagi film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor yang sangat kita kenal ya, seperti Vino G. Bastian, Fathir Muchtar, Reza Palevi, serta aktor dan aktris ternama lainnya. Oke, tanpa berlama-lama di opening, karena itu akan mengurangi esensi serta kenikmatan pada video ini sendiri. Langsung saja, ini dia, Serigala Terakhir. Film akan bercerita tentang 5 orang sahabat yang suka buat onar dan berkelahi. Mereka adalah Alek, Jago, Lukman, Sadat, dan gue Jarot. Di awal, kita akan diperlihatkan mereka yang lagi ngisengin si Patir, yang lagi bawa sayuran. Patir ini bisu, jadi dia diem aja, gak ngomong apa-apa. Terus lanjut lagi, mereka nyanyi bareng di jalanan, dan si Ale gak sengaja nyenggol orang yang lewat. Si Ale udah minta maaf, tapi orang itu malah marah-marah, dan jadinya kayak begini dah. Lu kenapa sih lu? Hah? Jalan punya nenek moyang lu? Ah, kalau nggak salah, gue ya. Berganti kepada Jarot yang lagi dikejar-kejar. Tapi mumpung orang yang lagi ngejar masih jauh, sempat-sempatnya dia mampir dulu ke rumahnya si Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu. Aduh, gak usah repot-repot. Yang ada aja kemarin. Risma dong, sekali-sekali main ke rumah abang. Aduh, abang harus buru-buru nih. Lanjut dikejar lagi. Jarot lari ke base campnya. Yang udah ada Ale, Sadat, Jago, Lukman, sama si Patir yang tadi numpang lewat tapi ditahan sama si Ale. Dan mereka jadi ribut di sana. Lu bego anjing. Bangsat lu. Lo lihat tuh, lo lihat. Berganti ketika mereka lagi tawuran antara warga. Bikin polisi datang ke sana membubarkan tawuran itu dan ngejar mereka berlima. Tapi mereka berhasil lolos dari polisi-polisi itu. Dan lalu, lewatlah Aisyah. Aisyah ini Adik gua tuh. Masih lo godain juga. adiknya si Ale. Pas lagi jalan, si Jarot ngelihat sapu tangan Aisyah yang jatuh. Dia langsung ngambil dan mengembalikannya ke Aisyah. Tapi dengan nada suara yang lembut dan tanpa kata-kata kasar. Dari sini kita bisa lihat kalau sepertinya si Jarot ini naksir sama si Aisyah. Berganti ketika mereka akan melakukan foto bersama dengan menggunakan baju yang rapih sebagai kenang-kenangan kalau nanti mereka sudah menjadi orang besar. Kalau kita udah jadi orang besar nanti, ini bakalan jadi kenang-kenangan dari mana kita berasal. 5 orang kampung yang bakal nguasain negeri ini. Nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Beberapa hari kemudian, dia kebiasaan kan. Motor. Beberapa hari kemudian, diadakan pertandingan bola antar kampung, dan mereka berlima melawan orang-orang kampung sebelah.
Tapi pertandingan ini lain daripada yang lain. Ini lebih ke pertandingan Smackdown antar kampung. Sampai suatu momen, salah satu orang kampung sebelah mengambil pisau dan ingin menusuk Ale. Jarod yang ngelihat Ale mau dibunuh, langsung mukul pala orang itu pakai batu. Dan sepertinya orang itu tewas. Jarod pun ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Dari sinilah semuanya akan berubah. Kehidupan di penjara sangatlah keras. Waktu baru masuk sel, dia langsung dihajar sama orang-orang satu selnya, yang dipimpin oleh seorang senior di sana. Sebut aja namanya Gondrong. Di sisi lain, Ale dan teman-temannya jadi orang yang berkuasa di pasar di daerahnya dan suka malakin para pedagang di sana. Kalau ada apa-apa lapor sama gue. Laras, Iya, Pak. mana jatah buat Bang Ale? Oh iya, sebentar. Kembali pada Jarod. Siksaan demi siksaan dia terima dari si Gondrong dan anak buahnya tanpa bisa melawan. Beberapa waktu pun berlalu, tapi tidak pernah ada yang menjenguk Jarod di penjara. Sampai akhirnya setelah dia berlatih, dia langsung menghajar balik anak buahnya si Gondrong yang pernah mukulin dia. Ada yang mau kayak gini? Gue pecahin pala lu satu-satu. Anjing! Harus hormat sama tuannya! Dan Jarod merencanakan untuk memberi pelajaran kepada si Gondrong yang waktu itu juga memukulinya. Saat si Gondrong tidur, dia menyuruh anak buahnya untuk menculiknya dan membawanya kepada dirinya. Jarod pun memberi pelajaran kepada si Gondrong. Jarod menusuk pantat si Gondrong dengan pakai kayu. Sementara si Ale udah mulai kesal karena ngelihat orang dari naga hitam yang melakukan transaksi narkoboy di wilayahnya. Yang lalu, dia menambah orang untuk menjaga wilayahnya. Si Bisu yang mau gabung sama Ale malah diledek dan dibully. Fatir, apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Lo ngomong aja nggak bisa. Markasnya laki-laki sejati. Mending lo pulang deh urusin nenek lo. Singkat cerita, Jarod pun bebas dari penjara. Dia udah ditunggu sama si Bisu di luar gerbang. Si Bisu ngajak Jarod ke tempat dia bekerja, yang ternyata sekarang si Bisu ini udah jadi anggota naga hitam. Dengan beberapa tawaran dari bos naga hitam, Jarod pun juga akhirnya bergabung dengan naga hitam. Jarod bekerja sebagai tim, bersama dengan Fatir si Bisu, Alex, dan Tito. Waktu lagi jalan, Jarod ngeliat Aisyah. Dia langsung nyamperin Aisyah dan ngasih nomor teleponnya. Karena sekarang dia gak bisa ngobrol lama-lama. Dan juga Jarod meminta Aisyah untuk merahasiakan pertemuan mereka. Berganti pada Ale dan kawan-kawan yang udah tahu kalau Jarod bebas dari penjara. Tadinya si Ale seneng karena mereka bisa berkumpul lagi. Tapi pas si Jago bilang Jarod gabung naga hitam, mereka langsung berpikir kalau sekarang Jarod udah berseberangan dengan mereka. Lo dengerin ngomong ini? Hah?